saling mengisi. Nah, sebelumnya kolaboratif assessment ini tidak ada ya untuk bisa merujuk kepada kebutuhan anak-anak ini gitu. Tapi sejak adanya di kurikulum Merdeka untuk mewujudkan si profil pelajar Pancasila, kayaknya kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Tapi kita mesti bekerja secara kelompok. Oke, prosedur asesmennya sudah yang tadi dibicarakan oleh Ibu Bapak semua ya, gitu. Mengimplementasikan, mengevaluasi gitu. Nah, selanjutnya bentuknya nih, kalau tadi ini udah masuk ke teknis ya Bapak dan Ibu. Kalau bentuknya tadi disebutkan ada non-test ya. Ini paling banyak digunakan oleh guru BK. Salah satu yang populer itu adalah angket. Kemudian bikin daftar pertanyaan atau pedoman wawancara ya, karena pengen tanya nih sama anak ini, misalnya ibu bapak sedang mengakses ya, bullying ada nggak sih gitu. Oh ternyata bapak ibu dari angket ternyata anak-anak ini banyak yang mengalami bullying. Dari nama-nama itu muncullah si nama-nama yang kelihatannya paling, misalnya paling banyak dari mengisi angket itu, misalnya yang mengisi berapa sering gitu, berapa kali itu. Nah dari situ dia, dari hasil tadi misalnya terungkap bahwa ada Ana yang sering dibully misalnya gitu. Nah ternyata kita pengen tahu lagi nih. Nah kita bikin pedoman wawancara nih buat si Ana. Kira-kira bullyingnya apa ya? Karena angket kita tidak bisa menggambarkan detail apa isinya. Makanya kita dibantu dengan wawancara gitu supaya kita bisa dapat detail bullyingnya kayak apa nih yang dia alami gitu. Kemudian pedoman, ada nggak sih kita pengen ngamatin dia di kelas gitu, ada nggak pengaruhnya dengan si bullying yang dia hadapi tadi terhadap perilakunya kayak gitu. Nah kalau daftar cek masalah itu bisa diupdate ya sesuai dengan masalah, sesuai dengan sekolahnya gitu. Jadi bapak ibu bikin masalah-masalah yang banyak aja, banyak nanti mana yang dipilih. Nah bisa pakai yang terbanyak dipilih gitu misalnya, itulah yang menjadi prioritasnya gitu. Daftar cek masalah juga terbagi jadi 10 ya. Pergaulan, masalah apa sih ada 10. Nah 10 itu nanti bisa jadi daftar cek masalah yang 220 pertanyaan itu bisa juga dijadikan profil nanti. Profil masalah di sekolahnya. Jadi bisa ketahuan sekolah kita tuh banyak banget di masalah apa gitu. Kita bisa ngambil sampelnya, bisa random, bisa sampel aja. Sampelnya purposif bisa juga kalau pengen. Oh, jadi dipilih 555 misalnya gitu. Jadi dengan tujuan gitu dan seterusnya. Dan saat Bapak dan Ibu memahami asesmen, maka harus memahami metodologi penelitian ya. Itu wajib. Kenapa? Karena nanti kita bisa dapat datanya itu valid, bagus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita belum paham, berarti nanti berkembang. Artinya bahwa asesmen itu sangat terkait erat dengan metodologi penelitian yang kita ambil. Nah, alat ungkap masalah ini non-tes Bapak dan Ibu, tetapi validitasnya bagus. Kenapa? Karena dikembangkan di kampus. Alat ungkap masalah ini juga dijual belikan secara umum ya. Itu digunakan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi untuk mengetahui kesiapan belajar. Jadi alat ungkap masalah umum dan alat ungkap masalah PTSDL ini dijual dan di license-nya itu dimiliki oleh Universitas Negeri Padang ya. Tetapi dia bentuknya non-test gitu. Jadi Bapak dan Ibu boleh menjadi tester untuk mengungkap permasalahan secara umum dan mengungkap masalah belajar secara khusus sesuai dengan jenjangnya. Nah, inventory tugas perkembangan itulah yang menjadi dasar nantinya ya. Kita ini juga biasanya ini juga beli ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi ini contoh. Artinya bahwa Bapak dan Ibu guru BK itu tidak terkungkung oleh 1-2 non-tes saja gitu. Tetapi bisa memilih ya alat tes mana yang cocok gitu ya. Atau memang mengembangkan sendiri sesuai dengan tujuannya Bapak dan Ibu. Jadi intinya Bapak dan Ibu mengumpulkan data, menentukan data apa yang mau diungkap dan digunakan untuk apa tujuannya. Itu harus jelas dulu.
Maka nanti dalam memilih alat tes, toolsnya itu adalah instrumen ya, itu bisa tepat gitu. Nah kalau tes ini terstandar mulai dari cara mengerjakannya, cara mengoreksinya, cara memberikan uh, deskripsinya ya, dan terakhir kita merekomendasi atau melaporkannya itu terstandar, ada aturannya, ada tata caranya. Kalau salah sedikit saja misalnya di waktu, maka hasilnya tidak bisa valid atau tidak bisa dijadikan dasar kita untuk merekomendasi, sehingga alat tes ini memerlukan namanya memerlukan sertifikasi ya, atau certified gitu ya, untuk bisa melakukannya. Bapak dan Ibu harus sekolah dulu untuk bisa ini. Nah biasanya kalau kampus psikologi, Ibu Yohana nih, minta koreksi, itu ada setiap tahun misalnya kayak di UI ya, dia ada tuh untuk pengetesan kecerdasan anak Whistler gitu. Nanti ada syaratnya S1 gitu. Jadi nanti bisa bertambah nih testernya, alat tesnya bisa banyak, tergantung dia maunya yang mana gitu. Nah kalau kita testernya itu ada di BK itu, kayak misalnya Bapak dan Ibu mau jadi konselor SPD Kons, harus sekolah lagi selama satu tahun. Nah itu tersertified, jadi Bapak dan Ibu memang sudah punya ilmunya untuk melakukan konseling, sama dengan yang penggunaan alat-alat non-tes, cuman dia lebih kepada penggunaan alat tes terstandar. Biasanya untuk mengetahui kecerdasan, tes bakat minat itu ada sekolahnya. Salah satunya adalah asesmen psikologis ya, bagi konselor pendidikan yang baru dibuka nih Bapak dan Ibu di Universitas Negeri Malang. Bukan iklan, tetapi informasi saja bahwa kita diperbolehkan dalam konteks sekolah, tapi tidak boleh digunakan di luar sekolah karena ada psikolog. Maka konteks kita hanya ada di sekolah saja. Yang di luar adalah ranahnya psikolog. Baik Ibu dan Bapak, semangat, mana tepuk tangannya? Ayo kita sekarang sambil, terima kasih Bapak dan Ibu, nyimak sekali ya. Saya takutnya suara saya mendayu-dayu nih, jadi Bapak dan Ibu ngantuk, jadi boleh minum ya. Boleh permen juga boleh, silahkan, karena ini jam 2 waktu Indonesia bagian tengah, itu adalah jam-jam kritis ya. Terima kasih. Silahkan angkat tangannya Bapak dan Ibu, seperti saya seperti ini. Oke. Ini kalau di daring, ini bahu kita terasa ya, terasa pegel. Silakan bahunya seperti ini kan, tidak terlihat ya. Seperti ini, kita taruh di tangan, kita ya, seperti ini, langsung kita tarik ke belakang bahunya. Iya, taruh di pundak tangannya, taruh di pundak. Kita tarik ke depan. Tarik ke atas. Iya, siap. Terima kasih. Semangat ya. Ya Allah, luar biasa. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, oke, ini pengembangan instrumennya. Bapak Ibu jangan khawatir karena kita cuma punya waktu 2-3 jam ya gitu. Nah, Bapak dan Ibu masih bisa terus belajar ya untuk mengembangkan bagaimana mengikuti sebuah prosedur ya. Jadi kalau prosedur asesmen supaya kualitas datanya terjaga, harus mengikuti prosedur asesmen yang bagus. Mulai dari menyusun ya, mengembangkan ya. Itu menyusun, mengembangkan itu menentukan apa yang mau diukur, menentukan teknik pengukuran datanya kayak apa gitu. Teknik pengukuran data itu misalnya gini. Data itu diukur pakai apa? Statistik ya. Pakai skala Likert gitu. Pakai ya tidak checklist gitu. Nah itu ditentukan tuh teknik pengukurannya gitu. Kalau iya berarti 1, kalau tidak berarti 0. Nah dari awal kalau iya maknanya apa, itu menentukan sumber atau data responden. Jadi maknanya apa kalau iya, kalau tidak maknanya apa. Terus kalau semua tidak, evaluasinya apa. Nah kalau itu nanti yang ditanyakan oleh Pak
Pak Hilmi ya, bahwa data interpretasinya itu kayak apa ya, itu tadi tergantung dari tujuannya tadi Pak gitu. Nah itu dari awal kita tentuin kalau skala Likert salah berapa. Misalnya nih Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi tentang trauma ya, anak-anak trauma. Seberapa mereka, perasaan mereka cemasnya itu gitu. Nah kita mau pakai toolsnya, alatnya pakai art terapi atau art, pakai seni supaya bisa mereka menggambarkan. Silakan mereka gambar gitu ya, dibikin 1 sampai 10 gitu ya. Jadi kan itu skala itu 1 sampai 10 skala Likert ya, 1 sampai 10. Kalau sekarang perasaan kamu cemasnya berapa? Kalau 1 berarti sangat cemas, kalau 10 sangat cemas ya. Semakin menurun dia cemasannya menurun. Nah ternyata anak-anak banyak sekali yang menggambar gitu ya, mencoret tinggi gitu. Sebelum kita adakan misalnya relaksasi, kita mau relaksasi, asesmen pakai relaksasi. Nah nanti dari data-data itu memang kalau untuk anak-anak kelihatan menggambar ya, kelihatan hanya gambar ya. Tapi ternyata setelah diinterpretasi, oh kita bisa menyimpulkan bahwa ini anak-anak sedang cemas. Kalau sedang cemas maka kita akan melakukan apa ya untuk menanggulangi cemas itu di asesmen tadi. Asesmen tadi itu asesmen yang sifatnya berupa activity. Nah, asesmen yang berupa yang kita buat untuk perencanaan, pembuatan program, maka instrumennya itu harus bisa mengukur dari beberapa aspek yang akan kita rujuk nantinya sebagai program. Nah, itu harus ditentukan pada penyusunan dan pengembangan instrumennya tadi. Sehingga di awal tadi memang butuh waktu lama untuk menentukan apa. Nah, kalaupun sekarang berlatih itu bisa menentukan satu saja misalnya gitu ya. Apa nih yang mau digali informasinya. Nah, pada saat pengumpulan datanya ini atau pelaksanaannya, mau saat pengumpulan datanya ini mau paper base atau kertas pensil gitu ya, atau mau pakai yang sudah lebih teknologi untuk pengumpulan datanya. Sekarang kan kalau udah bisa pakai Google Form ya gitu, kalau kayak angket-angket gitu kita nggak usah ketemu orangnya, udah bisa tolong, tapi kita bikin deskripsi biasanya supaya terjaga kualitas datanya ya. Nanti kan kita juga ada kayak misalnya datanya kita bisa buang, kita reduksi atau kita pakai gitu ya. Jadi kalau datanya buruk ya kita reduksi gitu, kalau datanya pas dengan kita ya kita pakai gitu, boleh ya kalau untuk kita ya. Itu terkait dengan penelitian ya, iya kan? Sama di ini juga sama gitu, karena kan ini tes non tes sama ketika tes non tes, alat tes terstandar itu Bapak dan Ibu untuk bisa mengatakan validitasnya atau datanya nanti bisa tepat ya menggambarkan orangnya. Misalnya kita bisa mengatakan Ibu Rosma itu cerdas, pintar, tapi kita nggak punya data nih gitu, kita nggak punya data. Nah makanya Bu Rosma harus tes kecerdasan supaya apa, kita punya bukti yang mengatakan bahwa Bu Rosma itu cerdas ya kan. Nah di asesmen itu gitu, kita butuh bukti yang mengatakan bahwa dia orang cerdas. Kalau ibu mengatakan ibu anak ibu autis, ibu apa pernah dengar kasusnya Ata sama seorang ibu guru yang ada di Serdang yang mengatakan anaknya Ata itu, maaf sekali ini saya mengulang ya, sebetulnya tidak bagus, idiot, autis, anak sindrom Down gitu. Ya pasti akan dihujat. Kenapa? Karena dia nggak ada data otentik kan. Iya, nggak boleh, itu namanya kalau kayak gitu berarti bullying, dia melakukan pencemaran nama baik. Kenapa? Dia tidak pakai data, pasti akan dituntut secara hukum. Nah, asesmen itu untuk menunjukkan orang itu sindrom Down, orang itu idiot, orang itu cerdas, jenius, itu harus pakai data Bapak dan Ibu. Datanya apa? Dia ikut tes gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, alat tes yang terstandar itu Bapak dan Ibu itu harus divaliditas, diisi atau diuji cobakan pada 1.000 pengguna. 1.000 pengguna itu nanti dilihat dari misalnya 40 soal, mana soal yang tetap digunakan dan mana soal yang akan dibuang, seperti itu. Jadi
prosesnya seperti itu. Nah, proses pengumpulan datanya atau pelaksanaan asesmen itu apakah mau menggunakan uji dulu atau langsung dipakai saja? Itu tergantung dari Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk konteks kita sebagai guru BK, kita menggunakan pengembangan prosedur yang sederhana saja. Artinya, kita pastikan pada saat anak-anak ini mengisi instrumen yang kita buat itu, dia melakukan dengan tidak ada tekanan gitu. Mereka mengerjakan dengan santai, Bapak dan Ibu menemani mereka mengisi seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi proses penggunaan datanya ini bisa baik. Nah, kemudian analisis hasilnya menunjukkan kondisi potensi yang ada pada diri kita dan seterusnya ya. Pada mengadministrasikan juga disimpan. Kalau bisa kita ada manualnya, manual prosedur pengadministrasiannya sampai penggunaannya. Jadi siapapun yang menggunakan instrumennya bisa paham, oh gini analisisnya. Jadi dibuat dari awal. Seperti itu Bapak dan Ibu, sesederhana itu bagi Bapak dan Ibu yang nantinya belum paham, bisa nanti diskusi di kelompoknya. Nah, yang ingin kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada proses pengadministrasian gitu ya, Ibu Bapak setelah mengembangkan instrumen tadi ya, kita ambil contoh angket aja ya. Kalau TK PAUD, kalau kita mau bikin angket, kita pengen tahu minat mereka gitu ya. Berarti kita harus membuat angket. Tantangannya ketika anak-anak itu belum bisa baca, maka angketnya akan seperti apa? Apakah kita menggunakan angket itu diisi oleh orang tua gitu, atau anak-anak memilih gambar-gambar karena dia belum bisa baca untuk yang PAUD dan TK gitu. Kalau yang SD juga menyesuaikan dengan seusia mereka daftar angketnya. Ada nggak data pendukung yang mendukung? Jadi tidak jadi raw datanya itu dari orang tua, dari mana itu juga harus ditentukan. Bagi yang kelas TK dan SD ya. Kalau SMP SMA tentunya anak-anaknya sudah bisa diajak berdiskusi dua arah gitu. Nah, tahap pelaksanaan implementasi sampai kepada analisis datanya juga ini harus dipikirkan saat perencanaan ya. Scoringnya gimana? Apakah benar salah atau tadi checklist ya? Apakah tadi bentuknya pertanyaan terbuka, uraian gitu. Nah, itu ditentukan. Kalau misalnya gambar benar salah kayak misalnya kecerdasan. Jadi itu ada mengetes kecerdasan bagi anak-anak yang belum bisa baca ya. Jadi pakai gambar ya Bapak dan Ibu. Nah, itu dia memilih tuh benar salah gitu anak-anak itu. Jadi tinggal milih aja dia nggak perlu baca tapi dia lihat gambar. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita ketika untuk yang anak-anak. Kemudian pemanfaatannya. Nah, asesmen ini berpengaruh terhadap pemanfaatan yang mau diapain, digunakan sebagai dasar membuat kebijakan ya untuk pendidikan. Misalnya di sekolah Bapak dan Ibu hasil asesmennya mengatakan bahwa anak-anak di sini misalnya punya numerasi yang tinggi gitu. Jadi anak-anak itu pintar matematik semua. Itu mau diapain tuh kebijakannya? Jadi ada nggak program yang meningkatkan potensi mereka gitu misalnya. Terus ternyata di sekolah Bapak dan Ibu mereka dari sisi kebahasaan itu ternyata lebih bagus gitu ya. Maka tentunya diperlukan mungkin mulok bahasa gitu, karena kemampuan dalam berbahasa dia lebih bagus gitu misalnya. Ada nggak pengaruhnya untuk memutuskan menjadi dasar kebijakan gitu. Terus asesmen dilakukan ini bisa nggak sih menjadi pelaksanaan layanan BK dan proses asesmen dan kebutuhan yang dibutuhkan gitu ya sebelum menyusun program gitu. Ada nggak menjadi dasarnya kenapa programnya dipilih itu? Oh, ternyata banyak banget kasus bullying yang nggak terselesaikan dan data anak-anak juga mengatakan ternyata mereka merasa takut ya gitu ya akan perundungan gitu. Jadi apa itu berpengaruh nggak sama program kita? Banyak nggak? Berapa banyak sih bisa kita
kita lakukan gitu ya. Oke, ini asesmen kebutuhan di SMP. Di SMP ini fokusnya di capaian layanan itu CL sudah tidak ada Bapak dan Ibu, tapi langsung ke tugas perkembangan ya. Nanti pada memiliki psychological well-being ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi saat Bapak dan Ibu untuk menentukan asesmennya dan menggunakan asesmennya ini harus berkoordinasi dengan nanti biasanya ada tim Pokja untuk mengurus profil pelajar Pancasila ya. Jadi profilnya apa yang mau dikembangkan sama-sama. Nah nanti lewat BK kira-kira kontribusinya apa dari BK dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya menyampaikan contoh. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Hasnia, silakan. Saya dengan Ibu Ismayana dari SMA 1 Dapuran. Mohon izin Bu, saya mau bertanya. Dari penjelasan Ibu tadi bahwa BK itu tidak ada rujukannya, saya cuma ingin memperjelas. Rujukan apa Ibu? Mohon maaf, saya konfirmasi. Iya, karena kan kalau saya sebenarnya latar belakangnya guru pendidikan agama Bu. Cuma ditunjuk untuk mengikuti pelatihan ini karena di sekolah saya memang tidak ada guru BK, basicnya tidak ada guru BK ya. Terus sebenarnya yang saya mau tanyakan ini bagaimana acuan capaiannya BK, karena kan kalau guru mapel kan sudah ada keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan kan. Betul. Ya, oke, baik. Saya jelaskan. Pertanyaan bagus sekali ya. Di tahun 2021, Ibu BSKAP menerbitkan CP ya, yang di dalamnya ada BK. Iya. Ya. Di tahun 2022, BSKAP menerbitkan kembali di bulan Maret kalau nggak salah ya, yang BK tidak ada. Oh iya. Oke, kebetulan saya menyusun capaian layanan di BSKAP di tahun 2021. Sebetulnya tadi dari tahun 2020, jadinya itu setahun kita ya menyusun CP itu dan terbit, dan ternyata tidak lagi diterbitkan karena pertama guru BK bukan mata pelajaran, sehingga capaian itu langsung saja diarahkan kepada tugas perkembangan. Nah, rujukan kita dari sebelum ada CP atau CL, kita tidak ada CP tapi capaian layanan, itu kita sudah merujuk kepada tugas perkembangan yang diakomodir dengan kekerasan tiga perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Kemudian digabungkan juga dengan student well-being di psychological well-being yang diterbitkan oleh student well-beingnya Australia. Kita anunya ke sana. Nah itu tidak lagi digunakan meskipun ya secara kalau Bapak dan Ibu lihat capaiannya sih bagus ya. Itu semua kita masukkan ke dalam buku model layanan BK yang Bapak Ibu lihat di LMS. Ya, di sana itu ada capaiannya. Tetapi berjalannya waktu dan itu kita belum ada lagi model sekolah, tetapi kita sudah mengeluarkan namanya panduan strategi dan implementasi kurikulum merdeka yang dibimbingan dan konseling, sehingga acuannya untuk implementasi BK itu ada di panduan tersebut yang terbit di tahun 2022, 18 Juli 2022, dan kebetulan saya juga terlibat langsung untuk di buku-buku BSKAP itu. Nah, Ibu Ismayana, iya. Kita bukan tidak ada rujukan gitu. Rujukan kita tidak
menggunakan capaian layanan atau capaian pembelajaran seperti di mata pelajaran, karena kita bukan mata pelajaran, tetapi kita langsung merujuk kepada tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan itu yang kita acu sampai saat ini adalah di buku biru bimbingan dan konseling yang diterbitkan oleh Badan Perguruan Tinggi ya, yang untuk melaksanakan BK. Nah, itu diturunkan dalam tugas perkembangan yang terbit pada Panduan Operasional Bimbingan dan Konseling tahun 2016. Semoga Ibu sudah membacanya ya. Kalau POP atau POPBK itu adalah panduan operasionalnya di kurikulum sebelumnya, tetapi kita masih mengacu tugas perkembangannya di sana. Atau Bapak Ibu juga bisa browsing di tugas perkembangan yang diterbitkan sesuai dengan jenjang sekolahnya, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA. Bahkan untuk PAUD, TK, dan SD itu PAUD dan TK itu masih mengacu pada tugas perkembangan ya gitu. Nah, sama sebetulnya kita, karena kita bukan mata pelajaran, maka mengacunya kepada tugas perkembangan. Nah, di mana Mbak Isyana nanti mencari tugas perkembangan itu bisa didapat dari panduan operasional ya. Itu ada namanya standar kompetensi kemandirian peserta didik sebagai bagian Lancar dari iya. Lancar iya. turunan dari tugas perkembangan. Ada hal yang, silakan Pak, ada hal yang berbeda mungkin dengan asosiasi kita di Indonesia dan di asosiasi bimbingan konseling di Amerika, di mana standar standar kompetensi dari, kalau di ASKA itu ada 3 standar kompetensi yang terkait dengan pembelajaran ya, karir, satu lagi itu personal ya, ada 3 ranah yang, nah setiap kompetensi ini dari K1 sampai Ya beneran. K12 itu ada standarnya, dan itu dikeluarkan oleh asosiasi untuk Bapak dan Ibu bisa mengacu ketika kompetensi mana nih yang mau dibuatkan, misalnya pengembangan materinya ataupun kompetensi kemandirian peserta didiknya itu mau dikembangkan di mana. Nah, di Indonesia belum ada, kita mengacu pada tugas perkembangan. Nah, Bapak Ibu nanti menyesuaikan tujuannya dengan tugas perkembangan itu. Nah, bagi teman-teman yang bukan berlatar belakang BK, tentunya ini hal yang sangat bagus sekali ya, di mana tujuannya BK itu berdasarkan tugas perkembangan, karena kita memberikan bagaimana kemandirian peserta didik ini bisa tercapai melalui pemenuhan kompetensi-kompetensi yang ada pada SKKPD itu. Adanya SKKPD itu ada di mana? Ada di POP sesuai dengan jenjangnya. Di lampiran 111 itu tidak dijelaskan secara detail, tetapi dijelaskan pada standar kemandirian peserta didiknya saja. Tetapi tidak dijelaskan, tidak tertulis ya, standar kemandirian SD, SMP, SMA itu tidak jelas. Makanya diperjelas lagi turunannya ada di POP. Jadi seperti itu untuk DKI. Kita masih menggunakan Permendiknas, Permendikbud, kemudian apa namanya yang 56 ya dari untuk percepatan pembelajaran ya dari Menteri itu di 56. Kalau yang sekarang lebih memperkuat BK pada asesmen dan strategi implementasi. Seperti itu Ibu Ismaya, semoga jelas ya. Jadi jawabannya, Bu. kita punya acuan ya Bu, tetap ya. Tetapi kita tidak menggunakan lagi capaian layanan, tidak menggunakan lagi CP, karena kita langsung saja kepada tugas perkembangan yang Terima kasih jawabannya, Bu. oleh gurunya. Terima kasih Ibu, sama-sama. Oke, Ibu Rosmaliana, silakan Bu Rosma. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rosmaliana Bu dari SMP 2 Tinambung. Adapun pertanyaan saya begini Bu, kan saya baca di asesmen itu ada angket kebutuhan siswa yang dikhususkan untuk kelas 7. Kemarin itu kami maksudnya sudah tes, tapi tes mengaji dulu. Hari Sabtu ke depan ini akan dilakukan asesmen kebutuhan peserta didik
yang ini Bu ya, contohnya kelas 7 ini, apakah boleh diberikan? Terus saya pusingnya Bu, indikator apa yang harus saya nilai di sini kalau selesai ini, kalau hampir 200 siswa aku, bagaimana penilaiannya? Halo, didengar Bu? Didengar kalau mau dipakai Bu. Bisa dipakai, tapi kan kalau di sini ada juga mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih atau menyusun asesmen itu harus sesuai dengan visi dan misi sekolah dan sebagainya. Ada 6 di sini poinnya Bu. Oke, baik Ibu Bapak. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendapatkan sebuah instrumen atau angket yang tidak terstandar, tetapi Ibu Bapak mengetahui tujuannya, Ibu Bapak diperbolehkan ya untuk mengganti daftar pertanyaannya, menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, yang Ibu Bapak perlu pelajari adalah bagaimana nanti men-scoringnya, kalau iya artinya apa, kalau tidak artinya apa. Sehingga nanti ada penyesuaian. Jadi saat Ibu Bapak memilih dari instrumen yang ada, itu dipilih. Boleh Ibu Bapak. Kan Ibu Bapak punya judgement. Kan Ibu Bapak guru BK nih, kan punya judgement kan, judgement guru BK yang punya pengetahuan tentang asesmen tadi itu boleh. Namanya kalau istilahnya direfurbish ya zaman sekarang. Jadi dimodifikasi ATM ambil tiru modifikasi. Ya, yang penting yang Ibu Bapak harus kuasai adalah prosedur pengembangannya. Jadi ketika udah ngeliat angket gini, udah tahu nih scoringnya kayak apa, maknanya apa. Jadi nanti boleh, jadi instrumen yang apa aja itu boleh, termasuk DCM ya, daftar cek masalah itu kan banyak banget udah jadul ya. Pertanyaan jadul itu daftar cek masalah itu tahun 1976 Bapak dan Ibu dibuatnya. Itu hasil skripsi yang dibuat namanya daftar cek masalah. Daftar cek masalah itu kan udah nggak relevan dengan sekarang ya pertanyaannya. Jadi nggak apa-apa diganti dengan yang relevan sekarang. Kalau sekarang udah daring, udah apa, anak-anak udah lomba sekarang aja, lomba classmating aja udah pakai escort ya sekarang. Nggak lagi pakai poli-poli kayak zaman dulu ya. Jadi lombanya escort, lombanya antar lomba-lomba udah yang pakai secara daring gitu ya. Jadi memang perlu di-upgrade sih menurut saya. Jadi Ibu Rosma itu boleh. Yang nggak boleh ketika kita tidak paham tentang pengembangan instrumen. Jadi justru enak kalau kita paham tuh enak, mau angket kayak apa kita bisa ganti. Sama ketika Bapak dan Ibu mengembangkan kenapa nih kita waktu skripsi, disertasi atau tesis ya, kita kalau bikin instrumen kita harus melihat model-model instrumen orang-orang lain kan, supaya kita terinspirasi untuk bisa mengembangkan apa yang kita lihat tadi. Jadi boleh banget gitu, disesuaikan Bu. Kalau ada pertanyaan yang nggak cocok ganti, sesuaikan gitu. Kalau menurut saya gitu. Ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Terima kasih Bu Rosma. Mas Silmi silakan. Gatel nih Mas Silmi nih. Ya, ini masih sekaitan dengan pertanyaan tadi terkait dengan angket tadi. Bisa mungkin diberi contoh Bu, itu tadi angket yang kita tampilkan. Kira-kira gimana menganalisanya itu, memberikan kan situ ada jawabannya ya atau ya dan tidak. Ada 2 kolom itu Bu. Ya oke, terima kasih. Di sini ini ada ya dan kalau misalnya siswa menjawab ya, itu skornya berapa? Kalau tidak berapa, mungkin kemudian ada mungkin bagaimana menganalisanya seperti itu. Betul. Baik ya. Ini saya kasihnya penjelasan ya, jadi tidak dijelasin. Misalnya gini, soal ini adalah soal ya tidak. Jadi ansih nih. Pertanyaan adalah ya tidak ansih. Kalau iya berarti 1, kalau tidak berarti 0. Jadi nanti Bapak dan Ibu mentulus ya. Jadi kan ada nama anak ya. Nama anak itu misalnya Ana, jadi Bapak dulu bikin spread Excel. Nama kelas. Ya, nama sekelas itu Bu Siti Nurlaila. Bikin nama kelas, namanya siapa misalnya Rosma, Silmi, Ana, Muhammad Jilfi, Ismaya gitu. Nanti butir 1. Siapa yang milih butir 1? Yang iya siapa? Nanti kalau iya berarti 1, kalau tidak berarti dia 0. Jadi dia turun ke bawah. Nanti yang paling bawah di pertanyaan pertama ini misalnya, saya belum bersungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Ternyata dari 30 anak
yang paling banyak belum beribadah itu ada misalnya 21 misalnya. Setelah menjumlahkan jumlahnya berapa. Ini kalau pakai cara statistik ya, cara kuanti, caranya pakai kuanti nih, base kajiannya pakai kuantitatif gitu. Nah inilah yang nantinya Bapak Ibu analisis hasilnya. Dari jumlah butir pertanyaan ini mana yang paling banyak dan mana perlu dikaji. Kalau saya data seperti ini datanya kering Pak Silmi. Kalau ya tidak, karena hanya menunjukkan beberapa orang yang memilih apa, misalnya saya belum terbiasa disiplin dalam kehidupan gitu ya. Nah kita nggak tahu nih disiplin dalam kehidupan itu yang mana. Berarti kita perlu ada lagi pengambilan data yang lanjutan ya. Saya dari beberapa anak yang milih ini bisa kita kasih berupa pertanyaan terbuka terkait disiplin seperti apa yang mereka mau, sehingga datanya lebih jelas. Kalau data angka seperti ini datanya kering. Kalau karena saya orang kuali, saya lebih senang data yang detail. Supaya apa? Supaya saya kaya bisa memberikan layanan dibandingkan dengan data yang sifatnya kuantitatif ya. Tetapi data kuantitatif sudah bisa merujuk di bagian mana terkait dengan kebutuhannya si peserta didik gitu. Nah itu tergantung tadi ya Bapak dan Ibu ya, itu tergantung dari sebetulnya Bapak dan Ibu itu instrumen. Jadi yang mempertajam kebutuhan sebenarnya Bapak Ibu sendiri. Kalau saya lebih suka terbuka pertanyaannya, kalau saya supaya apa? Supaya saya kaya. Cuman analisisnya nanti analisis konten yang susah. Analisis konten itu nanti akan bisa sangat rigid ya, seperti kalau saya lebih senang digambar karena saya tipe orang visual. Saya sulit untuk melihat dalam bentuk tulisan banyak, tapi saya lebih senang dalam bentuk gambar. Saya lebih mudah untuk mencerna di kepala saya, bisa menjadikan sebuah deskripsi cerita. Nah jadi udah sangat diferensiasi sekali ya. Tapi data itu Bapak dan Ibu, ini scoringnya seperti itu kalau yang modelnya seperti ini, karena dia ansih ya tidak. Bagaimana dengan data yang 5 pertanyaan skala Likert? Kalau ini kan mempermudah si pembuat yang bikin nih. Pertama, dia mudah mentulisnya. Kedua, dia mudah menganalisisnya. Ketiga, gampang bikin instrumennya. Oke, Pak Muslim, silakan. Terima kasih Pak Silmi. Ini kering loh, ini kan sederhana ya, data kering loh Pak ya, gitu. Kamu datanya mau kaya, ditambahin lagi. Oke. Iya betul. Oke, silakan Pak Muslim Pak Hayadi. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mohon maaf karena off cam jaringan kebetulan di Mamuju Tengah kurang stabil Bu. Siap, silakan Pak. Kurang lebih 4 hari ini Bu, sejak saya membaca buku asesmen sampai hari ini menerima materi dari Ibu yang luar biasa. Mindset saya selama kurang lebih 20 tahun tentang guru BK itu berubah Bu. Ya, karena jujur sejak sekolah sampai saya mengajar sekarang, selama sekolah sampai saya mengajar, saya belum ada guru BK BK murni di sekolah saya. Jadi yang ada ruangan BK dan diisi oleh guru mapel lain yang stay di situ. Nah, selama 20 ya di BK kan, betul Pak. Dan selama 20 tahun ini, karena itu yang realita itu yang terjadi, nanti yang masuk ke berhadapan dengan guru yang di BK kan itu siswa dalam tanda kutip yang bermasalah. Nah, ternyata layanan BK itu bukan hanya sebatas itu. Setelah saya kurang lebih 4 hari ini saya membaca dan hari ini menerima, ternyata ada banyak sekali yang bisa saya pahami. Ternyata guru BK itu salah satunya juga hasil asesmennya itu bisa digunakan oleh guru-guru lain untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah itu yang pertama Bu yang saya mau sampaikan. Terus kaitannya yang saya mau tanyakan, kaitannya
dengan angket tadi, mohon maaf Ibu, mungkin bisa ditampilkan tadi. Ya, terima kasih Bu. Karena saya belum pernah melakukan ini, asesmen Kebutuhan. layanan BK. Kalau asesmen seperti ini, angket seperti ini, akurasinya seberapa persen Bu? Karena kekhawatiran saya, tapi mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak terjadi. Pertanyaan misalnya, kadang-kadang yang nomor 2 itu atau nomor 1, saya belum pernah bersungguh-sungguh beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang saya ingin tanyakan, akurasi jawaban dari angket yang kita gunakan ini seberapa persen? Karena bisa saja anak-anak atau murid yang menjawab angket ini menulis ya misalnya. Artinya jawabannya baik-baik semua. Apalagi namanya tertulis di situ. Bisa juga jawabannya jujur tapi tidak tertulis di situ, tapi itu sulit untuk kita memetakan bahwa yang menjawab tadi ya atau tidak itu isi ini. Nah, itu saja Bu. Oke, Dari saya. question Terima Pak. kasih. Jawaban saya ini belum bisa dibuktikan akurat atau tidaknya, karena kita tidak melakukan analisis namanya validitas dari instrumen ini, kita nggak melakukan, tapi kita sekedar membuat saja untuk mengetahui berapa permasalahan atau kebutuhan apa yang mereka butuhkan dari pertanyaan ini. Makanya Bapak dan Ibu harus jeli ya untuk membuat butir pertanyaannya gitu. Nah, nanti dari hasil ini, kalau untuk kita melihat akurasinya, nanti bisa diperjelas lagi dengan data tambahan Pak Muslim gitu. Data tambahannya itu apa? Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ini datanya kering gitu. Datanya belum bisa, kalau saya jadi guru BK-nya, ini datanya kering. Kenapa? Datanya hanya ANSI, ya tidak. Gitu. Saya nggak tahu bersungguh-sungguh beribadahnya itu yang kayak apa, kalau iya. Kalau tidak, itu yang seperti apa? Jadi mestinya ada lagi kolom namanya keterangan ya. Ya itu dia punya alasan apa, tidak juga dia harus punya alasan gitu. Karena salah satu anak-anak kita sekarang itu dia hanya sekedar memilih tanpa berpikir ya Pak ya. Nah jadi untuk akurasinya ini belum bisa dikatakan ini akurat 100% gitu. Nah, untuk bisa menjaga validitasnya jika instrumennya seperti ini Pak Muslim gitu, salah satu caranya adalah kita mendampingi mereka saat mengisi instrumen ini. Kemudian sampaikan lagi bahwa nama ini tidak berpengaruh terhadap nilai, tetapi saya perlu tahu untuk kelanjutan dari jawaban yang kamu berikan, sehingga saya bisa mengejar ataupun mendapatkan informasi lebih banyak dari apa yang mereka telah isi. Nah, itu yang bisa kita jaga sih untuk bisa benar atau tidaknya gitu. Saat kita ngisi itu tidak dilepas Bapak dan Ibu, tapi kita mendampingi mereka. Namanya kalau dalam BK itu ada kita masuk ke kelas untuk melakukan pengumpulan data. Jadi instrumentasi. Jadi kita melakukan RPP-nya atau RPL yang dibuat oleh BK itu melakukan instrumentasi. Iya. Layanan klasikalnya itu kita masuk kelas. Betul Pak Silmi, di Pak Muslim kita bikin RPP atau bikin RPL, kalau di kami RPL. Nah tujuannya adalah melakukan instrumentasi. Nanti kita sebut alat tesnya apa gitu ya, terus siapa yang ngisi berapa lama. Jadi kita masuk kelas itu hanya ngumpulin data aja. Nah nanti dari sana kita bisa menjaga. Untuk akurasinya saya tidak bisa mengatakan sampai ini diisi, karena nanti beda-beda, karena cara perlakuannya guru menyampaikan juga beda. Misalnya kalau guru dengan angket seperti ini tidak mendampingi, saya nggak bisa jaga kualitasnya gitu. Tapi kalau kita dampingin gitu, terus sebaiknya sih ada uji ini dulu ya, uji keterbacaan istilahnya. Jadi paham nggak sih anak-anak baca apa yang kita tulis itu? Nah makanya guru BK kalau udah paham prosedurnya dia akan membuat seperti baik. Nah contoh ini memang bukan contoh yang 100% baik ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memperbaharui gitu. Bahkan sudah ada kalau kayak punya Pak Andori ya, AKPD gitu ya, analisis kebutuhan peserta didik itu soalnya bisa diganti, menyesuaikan gitu.
tetapi dia membuat sebuah sistem yang dibuat dari Excel gitu, berbasis Excel. Jadi anak-anak mengisi angketnya bisa dirubah, bisa diganti di sana, nanti itu Excel akan mengolah data kita menjadi sebuah program sampai kepada RPL-nya, sampai ke RPL-nya berdasarkan dari daftar pernyataannya, karena ini kan pernyataannya. Jadi dekati apa yang mereka rasakan, mereka bisa pilih ya. Nah, tergantung. Kalau mereka mengerti, paham, bisa dikatakan akurasinya bisa mendekati lah Pak ya, gitu, mendekati. Walaupun kata Cronbach itu kita boleh salah 5% kalau ilmu sosial. Iya Pak Silmi, untuk validasi instrumen itu biasanya 5% dari Cronbach ya. Statistik Pak. Seperti itu Pak Muslim. Jadi ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Muslim. Jadi Pak Muslim dalam asesmen ini ilmu yang melekat itu psikometri ya, pengukuran. Jadi kita mematik-matikakan individu untuk dibahasakan secara psikologis. Jadi kita perlu data untuk kita secara angka gitu ya, untuk bisa dibuatkan deskripsi psikologisnya. Kalau dalam psikologi itu namanya analisis faktor ya, gitu. Jadi faktor apa nih, mau cari kecerdasan, faktor apa yang mau dikembangkan gitu. Seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu mempelajari lebih lanjut tentang psikometri, dan itu sangat menarik sekali. Jadi asesmen ini hanya sebagian kecil dari psikometri tadi ya, gitu. Jadi pengukuran terhadap aspek yang mau diketahui. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Nih semakin semangat nih ya. Saya contohkan nih, contoh ini angket pilihan mata pelajaran nih Bapak dan Ibu. Kalau di SMA itu tugas kita adalah memilih peminatan, memilih mata pelajaran. Nah, memilih mata pelajaran ini nanti nih yang beda ya Bapak Ibu dengan sebelumnya gitu ya. Jadi kita masih tahu nih guru nih kompetensinya apa aja gitu. Terus kemudian keputusan untuk menentukan pilihan mata pelajaran itu bagi anak-anak SMA itu sudah ditentukan dari kelas 10 itu mereka masih proses, kelas 11 itu sudah memilih mata pelajaran. Nah, 5 dari 3 ya, 3 dari 2 gitu ya. Jadi dipilih mata pelajaran yang ditentukan oleh sekolah untuk peminatannya gitu. Jadi tidak ada program peminatan, adanya memilih mata pelajaran sebagai program peminatan. Nah, harapannya di sekolah ini anak-anak ini bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan passionnya gitu. Nah, tugas kita membantu anak-anak ini menentukan passion mereka. Nah, ini contohnya, ini angket yang masih dibuat ya, walaupun nanti didaringkan. Nah, biasanya guru ini mendaringkan Bapak dan Ibu. Sudah nggak ada lagi yang seperti ini diisi satu-satu ya. Tapi dia sudah dalam bentuk G-form gitu ya. Yang ini angketnya ini nggak baku ya. Jadi bisa berkembang gitu sesuai dengan kebutuhannya Bapak dan Ibu. Silahkan Ibu Sabaria. Nah, ini jadi ini contoh saja ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini juga ini untuk SMA ya. Jadi memang SMA di kelas 10 itu rigid sekali guru BK-nya. Kenapa? Karena asesmennya harus benar-benar benar ya. Supaya tidak ada lagi yang pindah jurusan. Ini seperti ini. Ini kita ambil kemarin dari komunitas learning ya. Ini kita ada kayak pertemuan berkala dengan guru BK di Jakarta Selatan 1 gitu ya. Kita waktu itu di PSP 1, angkatan 1 itu sama sekali nggak ada contoh mereka harus ngapain gitu ya. Akhirnya kita kayak bikin kayak lesson study gitu ya. Untuk data ini dia yang dikumpulin, data ini akhirnya memang berjalan dan kita menjadi sebuah best practice yang kita share ya ke banyak orang melalui implementasi kurikulum. Dan ini juga masuk dalam contoh yang ada di panduan implementasi ya gitu ya.
Tapi itu berdasarkan best practice ya. Jadi nanti di lapangan harapan saya di Sulawesi Barat ada juga best practice dari guru BK. Nah, ini asesmen diagnostik ya, baik di TK, SD, SMP itu juga dimungkinkan membuat asesmen diagnostik dengan tujuan yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Jadi pengen tahu sih kondisi awal. Kalau kondisi awal PAUD ya kita pengen tahu anak itu udah bisa baca apa belum, misalnya gitu. Udah paham warna apa belum. Kita pengen tahu sebelum masuk kan ada suka tes tuh kalau awal-awal ya. Kalau di TK, di SD, SMP juga ada. Kalau asesmen diagnostik juga sama ya. Kemudian asesmen diagnostik ini bersifat non kognitif kalau di BK ya, untuk menggali dia mapan nggak sejahtera psikologisnya, sosial emosi dia seperti apa, terus aktivitas dia selama di rumah tuh kayak apa, kondisi keluarganya, pergaulannya itu seperti apa, gaya belajar, karakter, serta minat peserta didiknya itu juga seperti apa. Itu bisa dikumpulkan melalui asesmen diagnostik yang gunanya untuk kita bisa memetakan ya, kita punya profil peserta didik kita tahun ini tuh seperti apa, dari keluarga, jenis keluarga seperti apa. Nanti datanya kita punya contohnya, Bapak Ibu bisa lihat nantinya. Oke, ini asesmen diagnostiknya. Nah, ini pelaksanaan dan seterusnya ini bisa Bapak Ibu baca nanti ya. Dan saya di sini akan menyampaikan tentang contoh ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih lebih memahami secara gamblang gitu ya, terkait dengan asesmen BK di kurikulum Merdeka. Sedikit lagi sebelum Bapak Ibu masuk ke kolaborasi room ya. Ya, ini saya akan langsung masuk ke ini ya. Kita langsung ke sini. Sudah jelas terlihat Ibu Bapak? Saya butuh 5 menit saja untuk menyampaikan ini. Jelas. Yang kita menangkap spirit Merdeka Belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka itu adalah pertama, BK di dalam kurikulum Merdeka itu dalam Kepmen nomor 262 tahun 2022 tentang perubahan Kepmen 56 tentang pedoman penerapan kurikulum dan pemulihan pembelajaran itu adalah tugas guru BK itu adalah mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat bakat dan kemampuan peserta didik dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK ya. Jika di ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dilakukan oleh guru lainnya. Jadi boleh dilakukan oleh guru lainnya. Nah, seperti 2 buah mata uang, jadi guru BK yang diharapkan mengerti tentang asesmen ini menjadi leading sektornya untuk melakukan asesmen. Nah, peran guru BK itu mencapai profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum sebelumnya mungkin kita terpisah-pisah ya, karena tujuan kita pada MAPEL, pada BK ya. Kalau sekarang sama, mewujudkan satu buah profil pelajar perilaku yang muncul gitu ya, yang capaian layanan diarahkan pada dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui tugas perkembangan yang ada di BK. Nah, sekarang kan transformasi alat asesmen itu berpindah ya dari kertas ke digital ya. Jadi yang darinya tadi, yang instrumen tadi yang jadul-jadul tadi ya, yang word tadi itu pindah semuanya ke digital, paperless ya Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi yang kayak tadi ini kan kita kalau bikin angket harus tetap bikin seperti ini, tetapi bisa kita digitalisasikan. Kalau sudah digitalisasikan Bapak dan Ibu, angket-angket ini bisa seperti ini. Ini contoh ya dari Pak Andori ya, ini sebuah aplikasi, ini bukan iklan atau apa, tetapi ini untuk mengetahui minat bakat secara udah nggak pakai kertas tadi ya, tapi instrumennya sudah ada di sini. Kita bisa milih instrumennya apa, dan ini terhubung langsung antara guru dengan muridnya. Terus ini praktik baik tentang asesmen ya Bapak dan Ibu di tahun 2021 sampai 2022. Jadi ini contoh yang ada di SMA di kelas 10. Jadi
saat mereka melakukan asesmen itu dilakukan sepanjang tahun. Jadi asesmen itu benar-benar dikawal ya untuk SMA. Saya yakin untuk yang di TK PAUD sampai SD, walaupun tidak ada, tapi ada tujuan yang penelusuran bakat minatnya itu tujuannya mau di mana. Nah itu nanti yang menentukan prosesnya gitu. Ini tadi data dari bulan Juli ya pelaksanaannya. Kemudian Agustus itu udah dimulai mengenali bakatnya ya, melakukan asesmen ya, belajar gaya belajar dia udah diukur dari bulan Agustus ya. Minat bakatnya melalui tes non tes ya, mereka pakai alatnya banyak, alat tesnya ya, dan semuanya digital. Dia pakai kalau nggak salah pakai aplikasi Pintar ya. Kegiatan anti perundungan gitu, dia nanti di guru BK itu menjadi leading sektor untuk menginformasikan tentang anti perundungan. Jadi bergabung dia di sana. Kemudian dia melakukan asesmen lagi ya. Dia tanya lagi, tadi bulan Juli udah nanya, sekarang ditanya lagi untuk mastiin nih mata pelajaran dengan memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat minatnya. Sama enggak yang tahun kemarin dia pilih dengan sekarang. Jadi kita jejerin tuh, analisisnya disamain. Kemudian kita bikin asesmen lagi kedua di bulan Maret, per 3 bulan lagi ya. Minat mata pelajaran kita gunain survei tuh teman-teman di sana. Survei, dia bikin survei. Anak-anak tuh milih apa mata pelajarannya gitu. Sukanya di mana? Nanti kita sesuaikan sama minat mereka yang kita lakukan di tahun kemarin gitu. Kita sesuaiin tuh, cocokin. Jadi sedemikian rupa di kelas 10 tuh ya. Kebetulan guru BK-nya ada 4. Jadi itunya banyak ya tenaganya. Dan kita juga bisa pakai langsung aplikasi ya gitu. Semuanya sudah terspread dengan Excel, jadi kita mudah untuk ngaturin. Nah, satu tantangan lagi, guru BK wajib menguasai IT ya Bapak dan Ibu ya, supaya mudah pekerjaannya. Nah, ini asesmen di bulan April memastikan mata pelajaran diminati peserta didik sampai pada asesmen yang keempat. Jadi asesmennya benar-benar nggak cuma sekali gitu, tapi dia melalui proses ya gitu. Dan dia punya tujuan jelas, dia punya timeline gitu. Waktunya kapan mau dilakukan, nanti di ini bulan apa, ini tesnya apa, ini tesnya apa, dan seterusnya. Sehingga pada saat mereka menentukan gitu ya, itu kemungkinan salahnya kecil. Karena dia benar-benar melakukannya dengan preferensi. Nah, ini tadi asesmen yang tadi Bapak dan Ibu lihat ya, yang bentuknya seperti kertas tadi, ini diinfografiskan. Bentuknya diinfografis, jadi data yang mereka sudah kumpulkan yang diisi oleh murid-murid mereka tadi kan, tadi ada kayak pertanyaan data yang nama, alamat gitu ya kan, tadi lihat ya. Nah ini hasilnya kayak gini Mas Hilmi. Boleh banget di-share, harus dibagikan kepada ibu semua supaya terinspirasi gitu. Nah nanti Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja mau datanya apakah bentuk Excel atau bentuk ini, atau laporannya dibentuk tulisan tangan misalnya, silahkan, tapi dibuat secantik mungkin dan orang mudah mengerti. Ini infografisnya. Nah ini gaya belajar juga ya, ini diinfografiskan sama mereka yang visual 24, auditing 5, kinestetik 5. Kalau kinestetik apa itunya dampaknya, ini bisa kita kasih ke guru mata pelajaran ya. Di kelas 10 ruang 2 ini ternyata lebih banyak yang visual, berarti guru-guru ini harus bikin yang menarik ya, karena anak-anak kan sukanya visual, sukanya warna, jangan hitam putih, nggak akan masuk tuh anak-anak, tapi disesuaikan dengan gayanya mereka gitu. Terus ini tadi, ini udah pakai aplikasi Pak, dia pakai aplikasinya ST Telkom kalau nggak salah, sebelah kanan rapot ya, ini ditentuin nih di halo. Mati lampu, Bapak Ibu masih dapat nggak saya? Masih Bu, masih. Masih dapat ya. Nah ini tadi, mohon maaf, ini tadi data yang tes psikologis ya disesuaikan dengan rapotnya, itu disamain, cocok enggak gitu. Kan tadi kita udah nanya survei tuh, dia mau kemana minatnya, sama hasil rapotnya sama bakat mereka minatnya itu sama enggak, sesuai enggak gitu. Nanti kita ngasih rekomendasi, kalau yang sesuai berarti kita selesai, dibiarin aja. Nah yang nggak sesuai ini mau diapain? Kasih layanan bimbingan kelompok kah,
konseling kelompok gitu. Itu menjadi layanan kita selanjutnya. Yang kalau sebelumnya kita memastikan anak-anak ini sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini program perundungannya tahun 2022 masih daring ya Bu, di kami di Jakarta ini kebetulan. Ini hasil kerja anak-anak, jadi dibikin kayak project buat mereka tentang tujuan karir mereka. Ini dibuat seperti ini, tujuan karirnya beda-beda, nanti silakan medianya pakai apa. Jadi anak-anak tuh kalau SMA ya bisa dibuat sedemikian rupa menarik ya, dan seterusnya. Ya, baik Ibu Bapak, sampai di sini mudah-mudahan sudah tergambarkan di kurikulum kita untuk penelusuran bakat minatnya. Nah, buat teman-teman yang di PUT sama yang di TK gitu, kami tidak serta-merta menjadikan Bapak dan Ibu menjadi guru BK ya. Tapi yang kami inginkan adalah ide apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari asesmen yang kita lakukan versi SMA. Kalau SMA tujuannya untuk memetakan atau memastikan mereka bisa memilih dengan baik. Kalau yang enggak itu, yang di TKSD kira-kira apa ya untuk yang bisa Bapak Ibu kembangkan, karena secara keilmuan Ibu Bapak lebih menguasai konteks peserta didik di PAUD dan di TK, tetapi yang kami harapkan hal baik apa yang bisa Bapak Ibu ambil dan atau mungkin sudah dikerjakan, karena di PAUD juga sangat dekat sekali dengan tugas-tugas perkembangannya gitu. Nah, itulah yang nanti Bapak dan Ibu akan kerjakan di ruang kolaborasi. Silahkan Bapak dan Ibu mengerjakan di ruang kolaborasi. Silakan mendownload di sebentar, saya mau jadi lupa lagi. Ini DK ya. DK itu apa Bapak Ibu ya? Demonstrasi kontekstual, itu ada LK. LK. Ya, itu ada LK yang wajib Bapak dan Ibu isi gitu. Tetapi sebelum melewati berdiskusinya, supaya Bapak dan Ibu bisa sekali bertemu nih dari penjelasan saya ini tidak keluar masuk room lagi sepanjang setengah jam ke depan, itu Bapak mendiskusikan juga tentang penugasan lain yang akan saya tayangkan, supaya Bapak dan Ibu bisa satu pemahaman. Nah, supaya satu pemahaman. Oke, sudah terlihat Ibu Bapak? Belum Bu, belum. Belum, memang belum saya share. Berarti menyimak. Semangat ya Ibu Bapak. Suka aku sama kelas Sulawesi Barat nih. Keren-keren pertanyaannya. Oke. Nah, sudah terlihat? Oke Bu, mantap. Di ruang kolaborasi, Bapak dan Ibu hanya menjawab pertanyaan yang ada di dalam LMS ya. Jadi Bapak dan Ibu patokannya di LMS, buka dulu di ruang kolaborasinya. Yang Bapak Ibu jawab adalah bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan hasil asesmen layanan bimbingan dan konseling dalam penelusuran minat bakat dan kemampuan peserta didik. Bapak dan Ibu nanti akan dikelompokkan berdasarkan jenjang. Berarti yang PAUD ya PAUD, berarti membahasnya sesuai dengan jenjangnya. Ya, jadi sesuaikan dengan peserta didiknya. Karena ini adalah kemampuan yang generik yang diharapkan bisa menginspirasi Ibu Bapak semuanya. Nah, ini nanti hasil diskusinya ini tidak ada LK Bapak dan Ibu. Silahkan ya Bapak dan Ibu mau bentuknya Word, PPT, silahkan ya. Silahkan dibuat semenarik mungkin ya. Ini diunggah di ruang kolaborasi. Oke, sudah jelas? Oke, berikutnya Bapak dan Ibu mendownload ruang demonstrasi kontekstual yang ada LK-nya, itu dikerjakan di dalam